kasihnya Tuhan kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita berkumpul di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan mau kita untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada pagi hari ini Tuhan, di mana kami telah lewati malam hari Tuhan, yang Kau tibakan kami di hari dengan selamat semua karena kasih-Mu, kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu, membawa setiap pergumulan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan daripada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan, yang keurapan Allah terjadi bagi kehidupan kami di hari ini Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami, biar hatkan tujuan hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Bawalah kami ke hadirat-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan di hari ini Tuhan. Bapa di sorga, berkati pelayan-pelayan siapapun dia Tuhan, yang Kau berkati mereka, agar mereka memberikan yang terbaik kepada-Mu di hari ini. Kau berdoa menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan urapan Allah terjadi bagi mereka setiap kami yang hadir Tuhan. Bimbing kami dan tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menguasai tempat ini. Dan Tuhan, kami satukan iman kami dan hati setiap kuasa-kuasa bukan daripada Engkau, hanya dalam nama Yesus. Dan biarlah tempat ini dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tapi sekali pada hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin.
Kita akan mendengarkan kesaksian dari Komsel Galilea. Kesaksian yang sangat luar biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit. Yang mustahil menjadi mungkin.
kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk kembali bersama Engkau saat ini di hadirat-Mu. Kami telah melakukan bagian kami untuk Engkau Tuhan, menyembah Engkau Bapa. Kami percaya sungguh di atas pujian penyembahan kami yang Kau telah berikan sebagai janji-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami. Artikan firman-Mu bagi kami, sebab hanya firman-Mu yang dapat mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami untuk kebenaran. Dengan demikian kami orang-orang kepunyaan-Mu Bapa diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadikan hati kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang siap untuk mendengar, siap untuk melakukan apa yang Kau mau bawakan oleh kebenaran firman-Mu di sana. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita penuh dengan kita. Karena kita sadar kalau kita ada sampai hari ini itu hanya karena anugerah. Ya. Saya menyadari dan saya percaya kita semua seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa hidup kita ini tidak mulus-mulus begitu saja ya. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa setiap kita yang datang kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita baik-baik saja. Ya, saya yakin, saya percaya bahwa di antara kita semua di dalam ruangan ini tidak satu pun yang hidupnya penuh dengan perjuangan alias masalah. Termasuk orang yang ada bicara. Iya. Tapi kita harus menyadari bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami, di situ Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya sedetik pun dalam hidup ini. Sekalipun dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, di situ Dia ada. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita semua menyadari itu. Satu ayat firman Tuhan saja untuk kita di kesempatan ini untuk kita renungkan. Ayub pasal 38, ayat yang pertama, ayat 1. Firman Tuhan bilang begini, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Makanya tadi saya bilang, di dalam badai sekalipun di situ Tuhan ada. Segala kondisi yang kita alami atas izin Tuhan,
tapi Dia sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan kita, saudara. Judul firman Tuhan yang saya berikan hari ini, Tuhan selalu ada di badai hidup kita. Tuhan ada di badai hidup kita. Dia ada. Dia tidak membiarkan kita. Dalam situasi apapun Dia ada bagi kita. Kenapa sampai Dia ada di badai hidup kita? Kenapa Dia ada? Alasan apa Tuhan ada di badai hidup kita? Yang percaya saya mau katakan buat kita, karena Dia tahu kita penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Dia tahu kita debu. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 14, sebab Dia sendiri tahu bahwa kita, apa kita? Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia ingat bahwa kita ini tanah. Kenapa Dia tahu? Kenapa Dia ingat? Loh, Dia yang ciptakan kok. Dia yang ciptakan kita. Otomatis Dia tahu seberapa kemampuan kita, seberapa kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini, menjalani dunia ini yang penuh dengan berbagai macam situasi dan kesulitan hidup. Dia tidak pernah membiarkan kita hancur, hanyut, terbawa oleh berbagai persoalan masalah. Tidak. Firman Tuhan bilang Dia ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupa dengan Dia. Tanah itu Dia tanah ada kemampuan. Tanah ada. Mampukah tanah? Debu ada kemampuan. Debu ada kekuatan. Coba bilang. Dia tahu bahwa kita membutuhkan Dia. Makanya Dia tidak bisa meninggalkan. Firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian C. Sebab di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa tanpa Dia ketong habis, hancur. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Sebab Dia menciptakan kita punya tujuan. Orang membuat sesuatu punya tujuan, apalagi Tuhan. Dia menciptakan kita, Dia punya tujuan tersendiri untuk menciptakan kita. Makanya Dia tidak mau kalau kita terbawa, hancur, tenggelam dalam berbagai masalah persoalan. Apalagi dunia ini jahat. Firman Tuhan bilang akhir-akhir ini dunia ini jahat kan? Jahat. Bayangkan kalau Dia tinggalkan kita. Mau jadi apa kita? Iman kita rapuh. Jangan sombong. Iya? Sadar dirilah. Kalau kita menyadari bahwa kita debu, kita tanah, tidak ada cara lain. Berserah total kepada Tuhan. Menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Sadari bahwa kita benar membutuhkan Dia.
Orang mau bilang mengerti. Tertahu apa-apa tapi so tahu. Dia maha tahu. Kenapa dia tahu? Kenapa dia tahu kita punya kemampuan? Karena dia maha tahu. Ketemu manusia ini so tahu. Sok tahu. Tertahu apa-apa sok tahu. Kalau dia maha tahu. Bayangkan. Karena dia tahu. Saya yang ciptakan Pak Martin. Saya tahu dia kemampuan sampai ini. Ya tidak mungkin tinggalkan. Tidak mungkin dia tinggalkan. Cuma yang sangat disayangkan, ada beberapa manusia di bawah kolong langit ini. Tapi saya percaya ini tidak ada. Mereka malas tahu dengan Tuhan. Malas tahu dengan Tuhan. Menjalani kehidupan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal 6 ayat 6. Terkutuk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Sebenarnya kita ini harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita hidup di dunia ini. Ketemu belum di surga loh. Ketemu lihat sekarang ini. Apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Bayangkan kalau kita hidup di luar Tuhan, apa jadinya hidup ini. Akan nampak bagi setiap orang, sekalipun orang Kristen ya, bahwa dia tidak butuh Tuhan, dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Ada cirinya. Yang mana Pak Marsen? Pemalas ibadah. Ya kan? Pemalas cari Tuhan. Pemalas berdoa. Tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak mau dikasih tahu. Aku rajin ibadah tapi saya tidak pernah ibadah, tapi kan saya tidak pernah buat dosa. Oh, kau tahu? Bagaimana kau tahu tidak buat dosa kalau kau tidak pernah dengar firman Tuhan? Orang-orang ini malas tahu dengan perintah-perintah Tuhan. Suka membuat kebenaran sendiri. Apa yang dia bikin itu sudah bilang itu sudah benar itu. Tidak menyadari sama sekali bahwa hidup ini benar-benar sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Orang sibuk melakukan, minta maaf, kewajiban-kewajiban agama. Banyak. Tapi hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan menempatkan kita di dunia ini punya tujuan, bekerja untuk Tuhan. Makanya Filipi pasal 3 ayat 20. Kamu warga surga. Kewargaan kita ada di surga. Bahasa sehari-hari, kita adalah warga negara surga. Nah, kenapa kita ada di dunia ini? Tuhan punya tujuan. Tuhan tempatkan di dunia ini supaya kita bekerja buat Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Melakukan kemauan diri sendiri. Mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kewajiban loh. Berkali tadi sudah berapa kali saya bilang. Baca itu Pengkhotbah pasal 13 ayat 14. Firman itu kewajiban. Bukan undangan. Bukan pilihan. Kalau saya mau saya buat. Kalau saya tidak mau saya tidak buat. Kan diri saya sendiri. Siapa yang mau antar saya? Kau sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tidak dibon, tidak dicicil. Lunas, total. Tuhan bilang, saya sudah beli kau itu siapa punya? Ya kau harus ikut saya. Kau punya hak. Hak saya sudah cabut.
Makanya firman Tuhan sudah bilang apa? Kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu sudah bayar dengan harga yang lebih. Berarti apa? Kita milik Tuhan. Wajib, patut, mutlak taat kepada Tuhan. Itu yang seharusnya kita buat. Kembali kepada judul tadi. Poin tadi kita adalah debu. Masalah dengan Tuhan. Nanti statoki dengan masalah baru. Cari Tuhan. Kalau tetap tumbuh dengan masalah baru, cari Tuhan. Mau berdoa, mau rajin ibadah, mau baca firman Tuhan. Baru 1-2 hari karena masalah lalu mau berdoa. Dulu tidak begitu. Baru mau Tuhan cepat jawab doanya. Tuhan bilang, kau lihat ke belakang. Sakaria 7 ayat 13 bilang apa? Seperti mereka tidak mendengar waktu dipanggil, demikian aku tidak mendengar pada waktu mereka memanggil. Mau apa? Mau atur Tuhan. Tuhan bilang, saya panggil, kok balik belakang? Enak saya mau panggil, saya mau lihat aku. Enak saja. Tuhan tidak jahat, Tuhan tidak kejam. Dia konsisten dengan firman-Nya. Galatia 6 pasal ayat 7 itu lebih keras lagi. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Karena Tuhan panggil kau pergi ibadah anakku. Pergi ibadah anakku. Ada ibadah di sana. Kan firman Tuhan sudah bilang Ibrani pasal 25. Jangan menjauhkan diri daripada persekutuan ibadah yang dibiasakan beberapa orang. Bahkan dia bilang menjelang akhir zaman ini kita harus lebih giat melakukan. Mereka malas tak. Sekarang baru datang 1-2 hari, baru berdoa 1-2 hari, saya mau jawab. Semua anak-anak ini yang setia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mereka berdoa, mereka belum jawab. Saya belum jawab. Kok baru kemarin? Kok enak saja? Suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Amin. Suka-sukanya Tuhan. Iya, kita harus sadar. Harus sadar. Jangan main-main dengan Tuhan. Tidak bisa. Bayangkan kalau bukan Tuhan menciptakan kita dari debutan. Katun terada. Mungkin cuma malaikat saja di surga yang ada di sana dengan Tuhan. Tapi karena itu ada rencana di balik Dia menciptakan kita. Salah satunya supaya beribadah kepada Dia. Dia bilang, Firaun, lepaskan umatku, pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Itu. Saya hidup bertahun-tahun tidak pernah ibadah. Saya tidak pernah ibadah, tapi saya tidak pernah berbuat dosa. Enak saja. Yang saya bilang, so tahu tuh, sombong, bikin diri, membanggakan diri sendiri. Orang bilang, Tuhan bilang terkutuk. Orang begitu. Padahal yang sebenarnya, yang seharusnya, Tuhan tahu diri. Paling sering di sini saya bilang, tahu diri sedikit, sadar diri sedikit. Jadi orang seperti ini segala sesuatu dalam hidup ini dihalalkan saja. Apa sih mereka itu anggap mereka itu sudah benar, buat saja. Tidak berpikir menyakiti orang kah, menyakiti Tuhan kah, merugikan orang. Mereka bilang, kan suka-suka saja. Karena tidak tahu firman Tuhan, tidak
pernah baca, tidak pernah ke gereja, tidak pernah dengar khotbah tuh. Jadi bikin apa sih mau biasa? Itu masalahnya di situ. Nah, orang udah dibandingkan mereka yang sering menyalahkan Tuhan, sering bersungut, kehidupannya tidak tahu bersungut, menggerutu terhadap Tuhan. Katanya Tuhan bilang kalau kita minta, dia kasih. Kalau ketuk pintu dia jawab. Tuhan bilang kalau berseru kepada Aku akan menjawab, Engkau memberitahukan kepadamu hal-hal yang biasa yang tidak Engkau ketahui dan yang tidak Engkau tahu. Kenapa saya berdoa? Baru kemarin saja saya punya anak-anak nih yang bertahun-tahun berdoa, saya belum jawab mereka. Itu. Nah, kenapa sampai dia ada dalam badai kehidupan? Karena dia menyadari, dia tahu bahwa kita tidak mampu menjalani hidupnya. Cuma kita bikin diri bahwa kita mampu. Stop. Tidak seperti begitu. Tidak harus seperti itu, saudaraku. Jangan. Saya mau bilang penyesalan itu datangnya dari akhir sebuah peristiwa. Tidak pernah datangnya dari awal sebuah peristiwa. Ya. Dalam kehidupan di sekeliling kita melihat banyak orang, kita sibuk. Sebenarnya untuk saat-saat ini saya mau bilang buat kita lebih tekun untuk mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan. Lebih tekun untuk menyenangkan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Bukan berarti tidak boleh kerja, kita kerja sudah kita makan. Tapi jangan sampai pekerjaan yang Tuhan kasih menjadi Tuhan, menggeser posisi Tuhan. Tuh kita berdoa Tuhan kasih pekerjaan, setelah Tuhan kasih pekerjaan itu menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kok bahaya? Kok tidak sadar, tapi satu saat nanti kau akan sadar. Tapi saya bersyukur karena di sini tidak ada. Jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami yang hamba Tuhan di sini, saya bersyukur. Saya lihat semua pada setia dengan Tuhan. Ya, pertahankan terus setia apa sampai mati. Tuhan siapkan apa? Mahkota kehidupan. Jangan ketong lupa, sengaja lupa, pura-pura lupa. Bahwa kita ini orang yang spesial di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Mulia di mata Tuhan. Bayangkan sampai dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Karena apa? Kita berharga di mata. Makanya untuk yang sekian kalinya saya bilang di sini, keselamatan kita, masa depan kita, harganya adalah darah Yesus. Nyawa Yesus itu harganya. Harusnya bersyukur loh. Cuma kita kurang bersyukur, lebih banyak bersungut. Stop. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan selalu ada di badai kehidupan kita? Karena itu Dia tahu seberapa mampunya kita untuk menjalani hidup di dunia. Yang kedua, kenapa Dia ada di badai hidup kita selalu? Sebab Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Dia sayang, Dia cinta. Yeremia 31 ayat 3 berkata begini, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Lanjutkan artinya kasih yang tidak pakai limit. Tidak pakai waktu, berkesinambungan terus menerus. Kau jelek kah, kau baik kah, kau taat kah, tidak taat kah, saya tetap cinta kau. Itu Tuhan loh. Kalau kita manusia kan tidak. Kalau keluarga saya keluarga kau. Kalau kau sayang saya juga sayang. Kadang-kadang dua manusia yang tertahu diri. Jadi sayang tapi dia tidak sayang. Tapi sini tidak ada. Dia sudah sayang setengah mati, tapi yang dia dapat dari balasan yang dia dapat sebaliknya. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan karena firman Tuhan bilang apa? Kita cinta Dia karena Dia lebih dulu mencintai kita. Kasih Dia karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kasihnya sempurna, kasihnya abadi, kekal. Bukan karena kita baik. Bukan. Dia mengasihi kita apa adanya. Kalau kita kan beda. Ya kan? Kalau kau baik di saya juga baik di itu. Ya kan? Kalau kau tidak baik, saya lebih jahat lagi. Ya kan? Saya sudah ini. Mau tahu? Biasanya ada orang kita disintar. Saya sudah ini, topo dada lagi. Saya sudah ini. Kalau kau tidak anggap saya apa lagi? Masa kau bisa bersuara tidak? Ya kan? Roma 12. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu hak Tuhan. Tapi kata manusia jarang dapat yang begitu. Itu langkah. Tapi bersyukur di sini banyak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Seberapa Tuhan mengasihi kita. Kalau saya mau bilang begini, Tuhan sangat sungguh mengasihi kita. Bayangkan sampai di dalam Mazmur 36. Mazmur 36 itu ayatnya 136. Ayatnya 26. Dari ayat 1 sampai 26. Semua itu dibilang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari ayat 1 sampai 26 loh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26 kali. Nggak main-main. Berarti kasihnya luar biasa. Kasihnya luar biasa buat kita. Buat saudara dan saya. Padahal kalau Tuhan mau balas sesuai dengan apa yang kita buat terhadap Tuhan. Kalau mau jujur. Kita yang suka buat Tuhan sedih. Makanya akhir-akhir ini saya sudah tidak pernah bilang Tuhan aku setia kepadamu. Seberapa kali saya bilang itu? Tuhan, aku setia. Saya tahu diri. Tuhan, aku takut Engkau Tuhan. Saya tahu diri. Dulu pun sekarang saya semakin banyak belajar. Aduh, saya punya kasih untuk Tuhan. Berapa sih? Kesetiaan saya untuk Tuhan berapa sih? Itu masih 0, saya tidak mau bilang. Biar Tuhan saja yang menilai hati saya. Tapi di balik saya
kurang mengasihi dia. Kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya. Mau bukti? Saya ada sampai hari ini. Amin. Itu bukti. Saya mau katakan buat kita, Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Tapi untuk menyatakan cintanya atau kasihnya buat kita, menunjukkan kasihnya buat kita, dia punya salah satu cara yang unik, yang tidak biasa, yang susah dipahami orang. Apa itu Pak Martin maksud? Kalau ketong sayang orang kan, kasih orang itu, kita manja dia. Betul tidak? Apa yang dia buat kita ikuti. Betul tidak? Betul tidak? Kalau Tuhan, dia punya cara beda. Pak Martin punya dasar di mana? Wahyu pasal 3 ayat 19 bilang apa? Barang siapa ku kasihi, barang siapa ku cintai, dia akan kuhajar, kutegur dan kuhajar. Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Mengerti hajar atau tidak? Cambuk, pukul. Kalau ketemu orang bilang bala, hajar itu. Dia mengasihi. Itu bentuk dia mengasihi. Karena unik kan? Masa kata Tuhan sayang kita, dia cinta kita, masa dia buat kita menderita? Itu. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Tegur artinya mengingatkan. Karena dilihat mungkin selama ini sudah tidak serius dengan dia. Ini cuma tukik kepala sah. Kalau masih belum sadar, dia cambuk. Hajar tuh, bukan hajar, pukul. Supaya kau sadar, supaya saya sadar. Makanya dia bilang apa? Karena itu rerakanlah hatimu dan bertobat. Baca ayatnya. Cuma Tuhan mengizinkan masalah itu, cobaan itu. Tuhan melihat kadar iman kita masing-masing. Tuhan izinkan masalah ke Bapak Gembala, beda. Izinkan ke saya, beda. Bapak Ibu, beda. Karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Makanya di Korintus pasal 10 ayat 13. Bilang apa? Tuhan beri cobaan tidak melebihi kekuatan kita. Tidak. Sesuai dengan kemampuan dia kasih. Tuhan kasih mengizinkan cobaan yang berat untuk Ayub karena dia tahu Ayub itu siapa. Tuhan tahu. Bayangkan sampai ludes, hartanya habis, anaknya 10 mati semua, tinggal dia punya istri. Padahal apa Tuhan lihat? Firman Tuhan dibilang dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur dan menjauhi kejahatan. Bayangkan, Tuhan kasih, izinkan masalah yang paling berat untuk dia. Apakah waktu itu dia berdosa? Tidak. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak berbuat dosa. Sekalipun memang di pasal yang ke-21, waktu dia sudah dalam penderitaan, nanti baca di situ. Dia iri. Dia melihat orang fasik hidupnya senang-senang saja. Makanya ada semacam ada nada kecewa dan protes kepada Tuhan. Nanti baca ayat pasal. Demikian juga dengan Daud. Mazmur pasal 73. Daud dia mengiri lihat orang fasik ada. Senang, dong sehat,
apa saja dibuat berhasil. Tapi dia serius dengan Tuhan, sama dengan kayak dengan itu tadi. Ayo, mereka sangat bersungguh hati terhadap Tuhan, serius. Tapi mereka menderita. Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan tahu mereka mampu untuk menghadapi cobaan yang berat itu. Mungkin saat ini Anda dalam ruangan ini ada yang merasa saat ini ada di titik yang paling terendah. Mungkin ada yang merasakan sedang berasa di titik yang paling terendah. Paling terendah. Seperti ini bukan curhat, tapi itu fakta yang tidak bisa dibantah, dan saya percaya Anda tahu. Tapi barangkali mata Tuhan, Pak Martin mampu. Dia nyanyikan proses demi proses untuk memurnikan. Banyak Tuhan izinkan kita dibentuk, diproses melalui berbagai hal. Kan dari dalam, dari rumah tangga sendiri, melalui istri, melalui anak-anak. Saya pernah berdoa, Tuhan terima kasih kepada keluargaku untuk mengasah iman saya dan terus membentuk. Ada tolong airnya Pak. Satu. Ini. Karena saya pun juga pernah berdoa begitu. Tuhan, bentuk saya. Tapi kalau sudah terlalu sakit, saya bilang, Tuhan, sakit Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Martin, kau mampu. Kau jangan ajar saya. Kau jangan ajar saya. Saya lebih tahu dari kau. Kau masih mampu. Sakit Tuhan. Kita diproses dari dalam itu sakit. Kadang saya menangis. Maafkan saya cintaku. Maafkan. Ini demi untuk apa? Kenapa saya bicara seperti ini? Supaya kita jangan putus asa, kecewa, hilang pengharapan ketika kita di posisi ini, dititikin yang saya bilang. Tujuan kita di proses untuk dimurnikan. Masalah itu Tuhan izinkan tujuannya untuk memurnikan iman kita. Membentuk kita. Supaya kita lebih kuat. Kan firman Tuhan bilang apa? Kita bertumbuh melalui proses. Melalui masalah. Ya kan? Jadi ya relakan dirimu. Melalui ekonomi, melalui keuangan. Mungkin melalui pelayanan, melalui pendidikan. Kalau anak muda ya mungkin melalui. Ya jawab sendiri situ. Tapi jangan kecewa, putus asa. Tuhan bilang, engkau berharga di mataku dan mulia. Engkau berharga di mataku dan mulia. Yesaya 43. Tuhan mengizinkan proses itu. Tapi dia menjanjikan jaminan. Menjanjikan jaminan perlindungan. Biar kau seberangi air, seberangi sungai kau tidak akan hanyut. Kau berjalan dalam api kau tidak akan terbakar, kau tidak hangus. Itu janji Tuhan loh. Yesaya 43
3. Kau tidak terbakar. Ayat 3 ke 4 dia bilang, karena engkau berharga dan mulia di mataku. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut. Saya pegang kau tangan. Saya kasih kau kemenangan. Karena apa memang? Dasarnya itu. Dia memurnikan iman kita. Dia izinkan badai itu. Tapi tujuannya badai pasti berlalu. Karena apa? Bersama Yesus kita pasti bisa. Kita tidak sedang berjuang sendirian. Tuhan bersama kita. Dia selalu ada di setiap badai hidup kita. Ada di setiap musim kehidupan kita. Dia ada. Dan itulah cara dia membuktikan cintanya buat kita dengan cara yang unik. Maaf kalau saya terlalu panjang. Ya, saya undang teman-teman tim musik depan. Yang perlu kita ingat saat ini, saudara, Tuhan mengizinkan badai itu, tapi Dia tidak meninggalkan. Karena apa? Dia tahu siapa kita. Dia tahu kemampuan, kekuatan kita. Dan yang kedua, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia ada di badai hidup. Dia ada di setiap proses hidup kita. Kita harusnya kita bersyukur buat Tuhan. Harus bersyukur. Ya. Ingat firman Tuhan. Kasihnya bagi kita lah kasih yang abadi. Kita harus kagum kepada Tuhan. Karena apa? Kasihnya abadi dalam hidup kita. Cerita proses hidupku.
Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memelihara kami, yang akan selalu menjaga kami Tuhan. Walaupun di tengah badai Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menguasai badai itu, maka Engkau akan menguasai seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa badai itu merupakan suatu pelajaran buat kami, di mana Tuhan menempa hidup kami supaya kami lebih setia dan lebih taat kepada Tuhan. Karena Tuhan, tanpa badai-badai itu kami bisa saja hilang ya Bapa. Kami bisa saja jatuh Tuhan. Tapi walaupun badai itu ada dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya ada rencana-rencana Tuhan yang indah buat kami semua. Karena itu Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengar di saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu boleh merasakan berkat damai Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan Engkau terus pulihkan, berikan kemampuan kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, buat kebenaran, buat firman-Mu yang sudah datang buat kami semua di saat ini. Tuhan, kami akan membawa kurban persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang akan kami berikan, boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kami di tempat ini. Berkati kami semua ya Bapa. Apapun Tuhan persembahan yang akan kami berikan, kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu dari surga sudah lebih dulu memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melakukan semua itu. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita saatnya kita akan Kita angkat hati dan berkata bagi Dia segala pujian. Kami beri kemuliaan hanya bagi Tuhan buat selama-lamanya. Engkau layak menerima segala kemuliaan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh lawat ibadat kami saat ini. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tak ada satupun di antara kami pulang kosong, hampa bahkan sia-sia. Tapi kami percaya berkat Tuhan telah menjadi milik kami bersama, sehingga kami pulang dengan penuh sukacita dan kami pulang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong khususnya Papua Barat Daya, Kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Berdoa untuk gereja-gereja, Tuhan pakai semua gereja apapun denominasi untuk membawa makin hari banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini. Kami tidak tahu apa alasan mereka tidak hadir, tapi kami berdoa dan serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang lemah, kuatkanlah mereka Tuhan. Yang tengah sakit, sembuhkanlah mereka Tuhan. Yang tengah ada masalah, beri jalan keluar. Bahkan yang masih terbelenggu, di dalam nama Yesus bebaskan Tuhan, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah memuliakan akan nama
Tuhan. Terima kasih hamba berdoa menyerahkan untuk pekerjaan jemaat, usaha jemaat, bisnis jemaat, karir jemaat. Dalam nama Yesus biar Tuhan tolong sehingga terus berkembang, naik dan bukan turun, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Pendidikan anak-anak kami Tuhan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi anak-anak yang di atas rata-rata. Mereka menjadi anak-anak yang pintar, dan masa depan mereka kami percaya masa depan yang penuh dengan gilang gemilang karena Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kehidupan jemaat Tuhan di minggu berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami, menjaga, lindungi kami Tuhan, sehingga kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga yang terbaiklah yang akan kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jemaat yang ada di luar kota kami berdoa Tuhan tolong mereka, sertai mereka seperti Tuhan menolong dan menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai kami akan pulang. Pimpin dan tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Sisa aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berperkara dengan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta memohon berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.